Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, dikelilingi suara, tawa, tepuk tangan, tapi justru merasa paling sendirian? Arjuna punya segalanya: uang, jabatan, penghargaan. Namanya disebut di panggung-panggung besar. Tapi suatu malam, ketika semua suara pergi, ketika pesta selesai, ketika dunia akhirnya diam, ia justru menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tengah sorak-sorai: kejujuran. Lalu pertanyaan itu muncul: mengapa keheningan lebih jujur daripada keramaian? Dan jawaban itu mengubah seluruh hidupnya. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Arjuna menatap kerlip lampu-lampu kota dari balik jendela apartemennya yang menjulang. Sebuah panorama yang dulu selalu ia anggap sebagai simbol pencapaian, namun kini terasa hampa, bahkan memekakkan. Gemuruh lalu lintas di bawah, meski jauh, seolah menyusup masuk ke dalam sanubarinya, bercampur dengan dengung konstan di kepalanya. Serpihan percakapan kosong, janji-janji palsu, tawa basa-basi yang tak pernah sampai ke mata. Ia adalah seorang arsitek ternama, seorang pria yang dielu-elukan dalam lingkaran sosialita ibu kota. Namun di balik kemegahan fasad itu, jiwanya terasa kering, haus akan sesuatu yang otentik, sesuatu yang melampaui riuh rendah panggung kehidupan yang ia lakoni setiap hari. Setiap senyum yang ia lempar, setiap jabat tangan yang ia ulur, setiap kata yang ia ucapkan dalam pertemuan-pertemuan penting, kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara yang melelahkan, sebuah orkestrasi kebisingan yang terus-menerus mendistorsi kebenaran, menenggelamkan bisikan-bisikan halus dari dalam dirinya yang mendambakan kejujuran. Hidup Arjuna adalah simfoni tanpa henti dari suara-suara, dering telepon genggam yang tak pernah istirahat, obrolan-obrolan bisnis yang dipenuhi intrik terselubung, pesta-pesta mewah dengan musik yang memekakkan telinga, dan pujian-pujian selangit yang seringkali hanya kedok untuk kepentingan pribadi. Ia telah membangun kerajaan finansial di atas pasir yang bergeser, di mana fondasinya terbuat dari relasi-relasi pragmatis dan citra yang dipoles sempurna. Setiap proyek besar yang ia menangkan adalah hasil dari negosiasi yang cerdik, di mana kata-kata diucapkan bukan untuk menyampaikan isi hati, melainkan untuk memanipulasi, mempengaruhi, dan mengamankan keuntungan. Dalam kebisingan yang konstan itu, keheningan menjadi barang langka, sebuah kemewahan yang tak mampu ia beli, bahkan dengan segala harta dan pengaruhnya. Ia menyadari, belakangan ini, bahwa di tengah hiruk-pikuk itu, ia telah kehilangan dirinya sendiri, esensi jujur yang perlahan-lahan terkikis oleh tuntutan peran dan ekspektasi dunia luar yang tak pernah henti berteriak. Sebuah insiden kecil beberapa minggu lalu, sebuah perpisahan yang dingin dengan mantan kekasihnya, seorang wanita yang ia yakini benar-benar mencintainya, sebelum akhirnya terungkap bahwa ia hanya mencintai status dan kekayaan Arjuna, telah menjadi pemicu keruntuhan ilusi yang selama ini ia bangun dengan begitu kokoh. Perempuan itu, Rania, telah pergi dengan kalimat-kalimat manis yang syarat kebohongan. Sebuah pamit yang lebih mirip monolog dramatis daripada pengakuan jujur. Dalam kepergiannya yang berisik, penuh pembenaran dan dalih, Arjuna merasakan sebuah ironi yang menusuk. Semakin banyak kata yang diucapkan Rania, semakin ia merasa kebenaran itu menjauh. Semakin ia yakin bahwa kebohongan seringkali bersembunyi di balik untayan kalimat yang berlebihan, sementara kejujuran bersembunyi dalam ketidakbersuaraan yang mendalam, dalam keheningan yang tersisa setelah badai berlalu. Malam itu, setelah Rania pergi, apartemennya yang luas terasa begitu hening. Sebuah keheningan yang berbeda dari kesunyian biasa. Itu adalah keheningan yang menggigit, keheningan yang menguak selubung, memaksa Arjuna untuk menghadapi cerminan dirinya sendiri tanpa filter. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah pertanyaan melintas di benaknya, sebuah bisikan tak kasat mata yang entah dari mana asalnya, namun terasa begitu mendalam dan relevan. Mengapa keheningan lebih jujur daripada keramaian? Pertanyaan itu bagaikan gema kuno dari sebuah gua tersembunyi, menembus dinding-dinding pertahanan dirinya, mengoyak lapisan-lapisan kepura-puraan yang selama ini ia kenakan sebagai baju perang. Awalnya, Arjuna menepis pertanyaan itu sebagai lamunan melankolis pasca patah hati, sebuah efek samping dari kekecewaan yang mendalam.
Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, dengan kebisingan familiar dari rapat-rapat, panggilan telepon dan proyek-proyek baru. Namun pertanyaan itu bagai benih yang telah tertanam, perlahan-lahan berakar dan tumbuh, mengirimkan tunas-tunasnya ke setiap sudut kesadarannya. Setiap kali ia berada di tengah keramaian, di antara tawa renyah yang tak tulus atau diskusi bisnis yang penuh muslihat, pertanyaan itu muncul kembali, mengganggunya, menuntut jawaban, menyoroti kekosongan di tengah hiruk-pikuk yang ia sebut sebagai kehidupan selama ini. Ia mulai mengamati sekelilingnya dengan cara yang baru. Di balik setiap senyum diplomatik, ia melihat sebuah rahasia yang tersembunyi. Di balik setiap kalimat puitis yang disajikan dalam pidato, ia merasakan adanya agenda terselubung. Dunia yang ia kenal, dunia kesuksesan, kekuasaan dan popularitas, kini tampak seperti panggung sandiwara besar di mana setiap orang mengenakan topeng, dan dialog yang diucapkan hanyalah naskah yang telah dihafal, jauh dari spontanitas hati. Kebisingan di sekelilingnya, yang dulu ia anggap sebagai tanda vitalitas dan dinamisme, kini terasa seperti tirai tebal yang menutupi kebenaran. Sebuah dinding suara yang mencegah siapapun, termasuk dirinya, untuk melihat dan mendengar apa yang sebenarnya ada di balik gemuruh itu. Arjuna mulai mengenang masa kecilnya, jauh sebelum ia terperangkap dalam jaring ambisi dan ekspektasi sosial. Ia ingat sore-sore yang dihabiskan di tepi sungai di kampung halamannya, hanya mendengarkan gemericik air dan bisikan angin di antara dedaunan. Dalam keheningan itu, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang murni dan tanpa pretensi. Ingatan itu datang dengan kejelasan yang menusuk, kontras dengan kehidupan dewasa yang penuh komplikasi. Dulu, keheningan adalah teman setia yang mengajarkan tentang kesederhanaan dan kejujuran alam. Kini, ia hanya mendapati kehampaan yang tak berujung, diselimuti gemuruh kehidupan kota yang tak pernah tidur. Lingkaran pertemanannya yang luas, yang selama ini ia banggakan, mulai terasa seperti beban. Setiap pertemuan adalah ajang pamer, setiap percakapan adalah kompetisi terselubung untuk menunjukkan siapa yang paling sukses, paling bahagia, paling sempurna. Kata-kata diucapkan dengan intensi tersembunyi, pujian dilontarkan dengan harapan balasan yang lebih besar, dan empati hanya sebatas formalitas yang tak pernah sampai ke kedalaman jiwa. Ia mulai melihat bahwa keramaian dalam hidupnya bukan hanya tentang volume suara, tetapi juga tentang kepadatan makna yang dangkal, tentang interaksi-interaksi yang tidak memiliki substansi, tentang kepura-puraan yang terus-menerus dipelihara agar citra tetap terjaga sempurna di mata publik. Dorongan untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu semakin kuat. Arjuna mulai menarik diri secara perlahan dari hiruk-pikuk yang tak berujung. Ia menolak beberapa undangan pesta, membiarkan teleponnya berdering tanpa dijawab, dan memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Langkah pertamanya menuju keheningan terasa canggung, bahkan sedikit menakutkan. Ia terbiasa dengan adanya kebisingan sebagai pengisi ruang, dan tanpa itu ia merasa telanjang, terekspos, seperti seorang musafir yang tiba-tiba ditinggalkan di gurun pasir yang sunyi. Namun, di balik ketidaknyamanan itu, ada secercah rasa ingin tahu yang membara, sebuah keyakinan samar bahwa disinilah ia akan menemukan sesuatu yang hilang. Keheningan awal itu memang terasa tidak nyaman, bahkan brutal. Itu adalah keheningan yang menguak, bukan menenangkan. Tanpa kebisingan yang biasa menjadi pengalih perhatian, pikiran Arjuna mulai berpacu, memuntahkan segala ingatan yang selama ini ia tekan, setiap ketakutan yang ia sembunyikan, setiap penyesalan yang ia pendam. Kata-kata yang tak terucap dari masa lalu, amarah yang tak tersalurkan, kesedihan yang tak terucap, semuanya muncul ke permukaan, menuntut perhatian. Keheningan itu memang jujur, pikirnya, karena ia tidak mengizinkan dirinya untuk bersembunyi lagi. Ia seperti cermin tak berkarat, yang memantulkan setiap sudut dirinya, bahkan yang paling gelap sekalipun, tanpa ampun. Arjuna mulai menyadari bahwa mencari jawaban atas pertanyaan itu berarti memulai sebuah perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah villa terpencil di pegunungan, jauh dari jangkauan sinyal telepon dan tuntutan kota. Di sana, dikelilingi oleh hutan pinus yang sunyi dan udara yang dingin, ia memaksa dirinya untuk diam, untuk mendengarkan. Pada awalnya, pikirannya masih berisik, terus-menerus menariknya kembali ke daftar tugas, janji-janji, dan kekhawatiran. Namun seiring berjalannya waktu,
Seiring ia terus-menerus membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan alam, pikiran itu mulai mereda, seperti gelombang yang perlahan surut, meninggalkan pasir yang bersih. Ia mulai meninjau kembali hubungan-hubungan masa lalunya, tidak hanya dengan Rania, tetapi juga dengan rekan bisnis, teman, dan bahkan keluarganya. Ia melihat bagaimana seringkali keramaian dalam hubungan itu, perdebatan ego, asumsi yang tidak diungkapkan, kata-kata yang diucapkan hanya untuk menyakiti atau mendominasi, telah merusak fondasi kepercayaan. Ia melihat bagaimana ia sendiri sering menggunakan kata-kata sebagai tameng, sebagai senjata, atau sebagai cara untuk mengendalikan narasi, alih-alih sebagai jembatan menuju pemahaman yang tulus. Dalam keheningan gunung itu, ia memahami bahwa banyak hubungan mati bukan karena kurangnya komunikasi, melainkan karena terlalu banyak kebisingan yang mencegah kebenaran untuk bersuara, terlalu banyak kata yang kosong makna. Namun, Arjuna juga belajar membedakan antara keheningan yang jujur dan keheningan yang menipu. Ada keheningan yang merupakan tanda kerahasiaan, keheningan yang lahir dari rasa takut untuk menghadapi kebenaran, atau keheningan yang digunakan sebagai bentuk hukuman pasif. Ini adalah keheningan berisik, pikirnya, karena di baliknya tersimpan gema dari konflik yang belum terselesaikan, jeritan hati yang terpendam, atau bisikan manipulasi. Keheningan sejati, keheningan yang jujur, menurutnya, adalah keheningan yang hadir setelah semua topeng dilepaskan, setelah semua kebisingan reda. Sebuah ruang kosong yang memungkinkan kejernihan dan otentisitas untuk muncul tanpa hambatan. Sebuah keberanian untuk tidak mengatakan apa-apa karena tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Dalam perjalanan pulangnya ke kota, ia melihat orang-orang di sekelilingnya dengan perspektif baru. Ia melihat seorang ibu yang mencoba menenangkan anaknya dengan suara lembut, bukan teriakan. Seorang pasangan yang berkomunikasi melalui tatapan mata yang dalam, bukan perdebatan verbal. Seorang seniman jalanan yang menyampaikan emosi melalui melodi biola yang syahdu, bukan lirik yang berteriak. Ia mulai melihat bahwa kejujuran seringkali tidak berteriak. Ia berbisik, ia muncul dalam nuansa, dalam jeda, dalam hening di antara kata-kata. Kebisingan tampaknya selalu berusaha meyakinkan, memaksakan, sementara keheningan dengan keberaniannya yang tenang hanya menampilkan apa adanya, tanpa perlu pembenaran atau argumen yang panjang lebar. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, seorang wanita paruh baya dengan rambut putih disanggul rapi dan mata yang teduh duduk di sampingnya. Ia adalah Kirana, seorang pustakawan pensiunan yang kerap menghabiskan waktu di taman membaca buku-buku tebal. Mereka tidak berbicara, hanya merasakan kehadiran satu sama lain, berbagi keheningan yang nyaman. Setelah beberapa waktu, Kirana berucap, suaranya tenang seperti air mengalir. Keheningan, Mas, bukanlah ketiadaan suara, melainkan hadirnya kebenaran yang tidak perlu bersuara. Ia adalah tempat di mana jiwa bisa bernapas tanpa masker. Kata-kata itu, diucapkan tanpa pretensi, menghantam Arjuna dengan kekuatan yang tak terduga, seolah mengonfirmasi semua yang mulai ia rasakan. Kirana tidak banyak bicara, namun setiap kalimatnya adalah permata kebijaksanaan yang dipoles oleh waktu. Ia menjelaskan bahwa manusia seringkali menggunakan kebisingan untuk mengisi kekosongan, untuk menghindari menghadapi diri sendiri atau orang lain secara jujur. Kita takut pada keheningan, katanya lembut, karena ia menuntut kita untuk mendengarkan bisikan hati nurani kita sendiri, bisikan yang seringkali kita abaikan di tengah gemuruh kehidupan. Arjuna menyadari bahwa Kirana adalah manifestasi hidup dari keheningan yang jujur itu. Kehadirannya tenang namun begitu kuat, matanya memancarkan kedalaman yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata, seolah seluruh alam semesta kebijaksanaan bersemayam dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia profesionalnya dengan mata yang berbeda. Rapat-rapat dewan direksi, negosiasi-negosiasi besar, presentasi-presentasi yang memukau, semuanya kini tampak seperti orkestra yang terlalu banyak instrumen, terlalu banyak solois yang berebut panggung, menghasilkan simfoni yang kacau dan tidak harmonis. Para kolega yang dulu ia kagumi karena retorika mereka yang brilian, kini ia lihat sebagai ahli dalam menciptakan ilusi melalui kata-kata, memanipulasi persepsi dengan janji-janji yang mengawang-awang, tanpa substansi yang kuat di baliknya. Ia merasa muak dengan drama-drama korporat, dengan pertarungan ego yang tersembunyi di balik senyuman profesional,
dengan janji-janji yang menguap begitu saja setelah kesepakatan tercapai, meninggalkan kehampaan yang terasa berisik. Proses ini memang menyakitkan. Melepaskan lapisan-lapisan kepalsuan yang telah menjadi bagian dari identitasnya selama bertahun-tahun adalah seperti menguliti kulit lama yang telah mengeras. Ada rasa sakit, ada kerentanan yang tiba-tiba muncul. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa banyak dari keberhasilan yang ia banggakan dibangun di atas fondasi yang rapuh. Bahwa banyak dari hubungan yang ia pelihara hanyalah transaksi timbal balik yang dangkal. Keheningan itu dengan brutalnya menunjukkan kepadanya semua kesalahan, semua pengkhianatan kecil yang ia lakukan pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Semua kompromi moral yang ia biarkan terjadi demi menjaga citra atau keuntungan. Ini adalah harga dari sebuah kejujuran yang menuntut peninjauan ulang seluruh eksistensinya. Di tengah keheningan, Arjuna juga menghadapi kebisingan internalnya sendiri. Suara-suara keraguan, ketakutan akan kegagalan, bayangan masa lalu yang menghantui, serta tekanan untuk selalu menjadi seseorang di mata orang lain. Ini adalah keramaian yang paling sulit ditenangkan karena berasal dari dalam dirinya. Ia belajar untuk tidak melawan suara-suara itu, melainkan mengamatinya, membiarkannya lewat seperti awan di langit. Ia menemukan bahwa dengan tidak memberi mereka reaksi emosional yang berlebihan, suara-suara itu perlahan mereda, kehilangan kekuatan untuk menguasai dirinya. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin, sebuah pemahaman bahwa kejujuran harus dimulai dari dalam, dari kemampuan untuk menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ia mulai mempraktikkan seni mendengarkan dalam keheningan, bukan hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, melainkan mendengarkan jeda di antara kata-kata, nada suara yang tidak stabil, bahasa tubuh yang tak terucap. Ia belajar bahwa seringkali kebenaran yang paling murni dan jujur tidak diungkapkan melalui retorika yang berapi-api, melainkan melalui isyarat halus, melalui kerentanan yang tak sengaja terekspos, melalui keheningan yang menyertai pengakuan yang tulus. Ia menjadi lebih peka terhadap perbedaan antara keramahan palsu yang berisik dan empati sejati yang tenang, antara janji-janji manis yang mengawang-awang dan komitmen tulus yang diungkapkan tanpa perlu banyak bicara, hanya melalui tindakan yang konsisten. Suatu pagi, saat ia berlari di hutan kota, ia berhenti di bawah pohon ek raksasa. Angin berbisik di antara dedaunan, burung-burung berkicau merdu, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Dalam keheningan alam yang sempurna itu, ia merasakan sebuah kebenaran universal. Alam tidak perlu berteriak untuk mengungkapkan keagungannya. Ia hanya ada dalam segala keindahan dan kekuatannya, tanpa perlu validasi. Daun-daun berguguran dengan tenang, sungai mengalir tanpa tergesa, gunung berdiri kokoh tanpa perlu menuntut perhatian. Keheningan alam mengajarkannya tentang keberadaan yang otentik, tentang kebijaksanaan yang tak perlu kata-kata, tentang siklus kehidupan yang jujur dan tak pernah berbohong. Merangkul keheningan memang membutuhkan keberanian. Ia harus berani melepaskan diri dari ketergantungan pada pengakuan eksternal, dari kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian, dari ketakutan akan kesepian. Ia harus berani mendengarkan suara hatinya sendiri, suara yang seringkali bertentangan dengan ekspektasi masyarakat. Keberanian ini adalah sebuah revolusi pribadi, sebuah pemberontakan melawan norma-norma yang telah lama ia patuhi. Ia belajar bahwa di dalam keheningan, ia menemukan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan di tengah keramaian, kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu izin atau persetujuan dari siapapun. Arjuna juga menyadari betapa sering ia menggunakan kebisingan, baik itu kebisingan sosial, pekerjaan, atau hiburan, untuk mengisi kekosongan batin, untuk menghindari rasa tidak nyaman, atau untuk menunda menghadapi masalah yang mendesak. Kebisingan adalah pelarian yang mudah, sebuah peredam yang sementara, namun tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Ia mulai memahami bahwa keheningan, sebaliknya, adalah sebuah konfrontasi. Ia memaksa seseorang untuk duduk dengan ketidaknyamanan, untuk merenungkan akar masalah, untuk mendengarkan bisikan solusi yang mungkin tidak nyaman namun jujur. Hanya dalam keheningan ia bisa melihat jelas bahwa pelarian tidak akan pernah membawa pada penyelesaian, hanya pada penundaan yang berisik. Sebuah insiden kecil terjadi saat ia bertemu dengan seorang mantan rekan bisnisnya, Bram, yang dulu pernah ia anggap sebagai teman dekat. Bram,
dalam obrolan yang penuh tawa dan canda, mencoba menguak informasi penting tentang proyek baru Arjuna dengan modus operandi yang licik seperti biasa. Namun alih-alih ikut larut dalam kebisingan basa-basi Bram, Arjuna memilih untuk menjawab dengan keheningan, tatapan mata yang tenang namun tajam, dan senyum kecil yang tidak memberikan indikasi apapun. Keheningan Arjuna lebih jujur daripada ribuan kata penolakan. Ia menyampaikan pesan yang jelas tanpa perlu argumentasi, tanpa perlu berteriak. Sebuah penolakan yang tak dapat disalahartikan, sebuah tamparan halus yang efektif. Perubahan dalam diri Arjuna ini tidak luput dari perhatian lingkungan sosialnya. Banyak dari teman-teman lamanya yang merasa tidak nyaman dengan keheningan barunya. Mereka menganggapnya sombong, penyendiri, atau bahkan aneh. Mereka terbiasa dengan Arjuna yang berapi-api, yang selalu punya komentar cerdas atau lelucon untuk setiap situasi. Kebingungan mereka terhadap dirinya adalah refleksi dari ketidakmampuan mereka untuk memahami nilai keheningan, karena mereka sendiri masih terperangkap dalam tuntutan keramaian. Namun Arjuna tidak lagi mencari validasi dari luar. Ia telah menemukan kedamaian dalam pilihan-pilihannya, sebuah ketenangan yang tak tergantikan oleh tepuk tangan atau pujian yang hampa. Ia mulai mengembangkan kebiasaan baru, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa niat untuk segera menanggapi. Ia mendapati bahwa ketika ia tidak terburu-buru untuk berbicara, ia dapat benar-benar memahami apa yang orang lain katakan. Bukan hanya kata-kata mereka, tetapi juga emosi, motivasi, dan ketidakpastian di baliknya. Keheningan dalam mendengarkan ini menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk mengungkapkan diri secara lebih jujur, tanpa rasa takut diinterupsi atau dihakimi. Ia menyadari bahwa mendengarkan dengan keheningan adalah salah satu bentuk empati yang paling murni, sebuah hadiah kehadiran yang sepenuhnya diberikan tanpa syarat, jauh lebih jujur daripada nasihat yang terburu-buru atau janji-janji kosong. Terkadang, kebenaran yang paling kuat tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah tatapan mata yang tulus, sentuhan lembut di bahu, atau bahkan hanya kehadiran yang tenang di samping seseorang yang menderita, seringkali jauh lebih jujur dan menghibur daripada 1000 kata yang diucapkan. Arjuna belajar bahwa dalam keheningan, manusia bisa saling terhubung pada tingkat yang lebih dalam, melampaui batasan bahasa dan ego. Keheningan adalah bahasa universal hati, sebuah portal menuju pemahaman yang autentik, di mana manipulasi dan kepura-puraan tidak dapat hidup, sebuah ruang yang sakral untuk saling memahami, tanpa ada keributan yang menyesatkan. Secara bertahap, Arjuna mulai melepaskan diri dari kebutuhan untuk selalu membanjiri feed media sosialnya dengan pencapaian atau opini. Ia mengurangi partisipasinya dalam debat-debat online yang berisik dan tak berujung. Yang ia sadari hanya memicu ego dan menciptakan ilusi koneksi. Ia menghapus aplikasi-aplikasi yang hanya membuang waktunya dengan notifikasi-notifikasi yang tidak penting, yang terus-menerus menuntut perhatiannya, mengganggu ketenangan batinnya. Ia menemukan kebebasan yang luar biasa dalam membatasi kebisingan digital ini, sebuah kebebasan yang memungkinkannya untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, pada interaksi dunia nyata yang memiliki substansi dan keheningan yang bermakna. Ada kebahagiaan yang mendalam dalam keberadaan yang tidak membutuhkan validasi eksternal, dalam keheningan yang lahir dari kepuasan batin. Arjuna menemukan bahwa ketika ia berhenti mencoba untuk menjadi seseorang di mata orang lain, ia justru menjadi dirinya sendiri dengan lebih otentik dan penuh. Ini adalah kebebasan yang sejati, sebuah kemerdekaan dari rantai ekspektasi dan penilaian. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang dirinya. Ia hanya peduli dengan kejujuran yang ia temukan dalam keheningan. Sebuah kejujuran yang menuntunnya pada kedamaian yang tak tergoyahkan. Ia telah berhenti berperforma dan mulai menjadi sebuah transisi yang penuh ketenangan. Keheningan, ia menyimpulkan, bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan realitas yang tidak terdistorsi. Ini adalah tempat di mana kebenaran dapat bernapas, di mana intuisi dapat berbicara, di mana jiwa dapat beristirahat. Keramaian di sisi lain, seringkali adalah selubung yang diciptakan untuk menyembunyikan kebenaran. Sebuah perisai yang mencegah kita untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik gemuruh itu. Keheningan adalah kejujuran, karena ia tidak memiliki agenda tersembunyi. Tidak ada klaim yang berlebihan, tidak ada janji-janji palsu. Ia hanya ada,
dalam bentuknya yang paling murni, menanti untuk didengarkan, untuk dirasakan, untuk dipahami tanpa gangguan. Dan ia menawarkan kejelasan yang tak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk. Puncaknya terjadi pada sebuah acara penganugerahan bergengsi di mana Arjuna dinominasikan untuk arsitek tahun ini. Seluruh elit kota hadir, menanti pidato-pidato berapi-api yang penuh janji dan visi. Ketika namanya dipanggil, panggung gemerlap di bawah sorotan lampu. Udara dipenuhi tepuk tangan yang memekakkan telinga dan bisikan ekspektasi yang tinggi. Ia melangkah maju. Sorot mata Kirana yang duduk di barisan depan, memberinya kekuatan yang tenang. Di tangannya, trofi berkilauan, simbol dari semua kebisingan yang pernah ia kejar. Mikrofon di depannya menanti kata-kata besar yang akan melambungkan citranya lebih tinggi. Sebuah kesempatan untuk kembali berteriak dalam keramaian. Arjuna berdiri di podium, memandangi kerumunan wajah yang menatapnya penuh harap. Ia merasakan dorongan kuat untuk melontarkan pidato yang biasa, penuh retorika kosong dan janji-janji muluk. Namun, di tengah gemuruh tepuk tangan dan kilatan kamera, ia mendengar bisikan keheningan di dalam dirinya, suara yang lebih jujur daripada semua teriakan di ruangan itu. Ia teringat akan momen-momen sunyi di pegunungan, tatapan mata Kirana, dan kehampaan dari janji-janji Rania. Ia tahu, inilah saatnya ia harus memilih, apakah ia akan kembali menjadi budak keramaian, ataukah ia akan berdiri tegak dalam keheningan yang ia yakini sebagai kebenaran abadi, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan ketika ia membukanya, ada ketenangan yang terpancar dari tatapannya. Alih-alih melontarkan pidato panjang, Arjuna hanya mengucapkan beberapa kata, pelan namun penuh kekuatan. Terima kasih atas penghargaan ini. Saya menerimanya dengan kerendahan hati. Saya percaya, karya sejati tidak membutuhkan banyak kata untuk berbicara. Biarkan keheninganlah yang menjelaskan, dan biarkan strukturlah yang bercerita. Kebenaran sejati, bagi saya, selalu ditemukan di antara jeda, di antara sunyi. Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan keheningan yang aneh di seluruh ruangan, sebuah jeda yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah acara itu. Awalnya, ada kebingungan di antara hadirin, bisik-bisik pertanyaan. Mereka terbiasa dengan pidato yang bombastis, dengan ego yang melambung tinggi. Keheningan yang Arjuna ciptakan, dengan kata-kata yang begitu singkat dan mendalam, adalah anomali. Beberapa orang mengerutkan kening, tidak mengerti. Namun beberapa lainnya, mereka yang juga haus akan kebenaran di tengah lautan kepalsuan, merasakan gema yang kuat dari kata-kata Arjuna. Mereka melihat ketulusan di matanya, keberanian dalam kesederhanaannya, dan kejujuran dalam keheningannya. Ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka, sebuah pengakuan bahwa ia telah berani melanggar norma-norma yang berisik, demi sebuah nilai yang lebih tinggi, sebuah kebenaran yang tak terucap. Malam itu, Arjuna tidak merayakan dengan pesta meriah, melainkan menghabiskan waktu di taman, di bawah cahaya bintang, bersama Kirana. Mereka tidak banyak berbicara, hanya berbagi keheningan yang dalam, sebuah keheningan yang kini ia pahami sebagai bentuk komunikasi paling jujur. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kebahagiaan yang bukan berasal dari tepuk tangan orang banyak, melainkan dari integritas yang ia jaga. Ia tahu bahwa keputusannya di atas panggung mungkin telah mengalienasi beberapa orang. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, esensi jujur yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kebisingan, dan itu adalah hadiah terbesar. Sejak kejadian itu, Arjuna mengubah total pendekatan hidup dan pekerjaannya. Ia tidak lagi mengejar proyek-proyek besar yang hanya mengedepankan citra dan keuntungan semata. Ia mulai fokus pada desain yang berkelanjutan, yang menghormati lingkungan, yang berbicara melalui bentuknya yang tenang dan fungsional, bukan melalui kemegahan yang berlebihan. Ia lebih memilih pekerjaan yang membutuhkan keheningan dan refleksi yang mendalam, di mana ia bisa benar-benar mendengarkan kebutuhan klien, bukan hanya menjual visi yang berisik. Reputasinya memang tidak lagi berteriak di setiap media, namun ia mendapatkan rasa hormat yang lebih dalam dari mereka yang benar-benar memahami nilai dari ketulusan dan substansi, dari para klien yang mencari kejujuran dan makna. Hubungannya dengan orang-orang pun berubah drastis. Ia menjauhi pertemanan yang hanya berdasarkan formalitas dan kepentingan. Ia kini mencari koneksi yang otentik, di mana percakapan dapat mengalir dengan jujur, tanpa perlu topeng atau drama. Ia menghargai keheningan dalam kebersamaan, di mana kehadiran lebih penting daripada kata-kata. Beberapa teman lamanya memang pergi, tidak mampu mengikuti perubahannya. Namun, ia menemukan lingkaran kecil orang-orang yang juga mencari kedalaman, yang memahami bahasa keheningan,
dan dalam diri mereka, ia menemukan persahabatan yang lebih tulus, sebuah dukungan yang tenang namun begitu kuat, sebuah ikatan yang lebih jujur daripada sebelumnya. Arjuna kini adalah seorang pengamat, seorang pendengar yang sabar. Ia berbicara lebih sedikit, namun setiap perkataannya memiliki bobot. Ia memahami bahwa kebijaksanaan sejati seringkali terletak pada kemampuan untuk menahan diri, untuk membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya, bukan dipaksakan melalui keramaian kata-kata. Ia telah menjadi mercusuar ketenangan di tengah lautan kebisingan, sebuah contoh hidup tentang bagaimana keberanian untuk memilih keheningan dapat membawa pada kejernihan yang tak tertandingi. Kehidupannya menjadi sebuah manifestasi dari pemahaman filosofis yang ia temukan, sebuah pernyataan diam tentang bagaimana keheningan mampu menyingkap lapisan-lapisan kepalsuan dan menunjukkan wajah asli dari realitas tanpa perlu berteriak. Melalui perjalanannya yang panjang dan penuh liku, Arjuna akhirnya menemukan jawaban yang utuh atas pertanyaan yang dulu menghantuinya. Mengapa keheningan lebih jujur daripada keramaian? Karena keramaian seringkali adalah topeng, sebuah tirai yang menutupi ketidakamanan, ketidakjujuran, dan agenda tersembunyi. Ia adalah upaya untuk mengisi kekosongan dengan suara, untuk mengalihkan perhatian dari kebenaran yang tidak nyaman. Keheningan, sebaliknya, adalah ruang di mana kebenaran tidak perlu bersembunyi. Ia menuntut kejujuran dari diri sendiri dan orang lain. Ia tidak berteriak untuk meyakinkan, ia hanya ada, membiarkan segala sesuatu menjadi apa adanya, tanpa filter, tanpa pretensi, tanpa manipulasi. Dalam keheningan, kita mendengar bukan hanya suara, tetapi esensi, dan disitulah letak kejujuran yang paling murni. Kini, Arjuna hidup dengan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Ia adalah seorang pria yang telah menemukan esensinya, yang tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang opini atau keramaian ekspektasi. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang tenang, sebuah cerminan dari jiwa yang telah melihat kebenaran di balik semua suara. Ia berjalan di dunia dengan langkah yang mantap, tidak perlu tergesa-gesa, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang perlu ia ketahui dapat ditemukan dalam keheningan. Kehidupannya kini adalah sebuah simfoni yang harmonis, bukan dari suara-suara berisik, melainkan dari melodi yang tenang dan jujur, sebuah ode terhadap keheningan yang lebih bijaksana daripada keramaian apapun. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.